Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka lewat virtual di tahun pelajaran 2020-2021 Matsama Man 3 Cilacap. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, betapa senangnya kita bisa bersua walaupun melalui media virtual ini. Semoga corona atau pandemi yang menimpa bumi Indonesia segera lenyap selama-lamanya di bumi tercinta kita ini. Sebelum acara dimulai, yaitu untuk materi Matsama dengan materi jiwa kompetitif, terlebih dahulu mari kita semboyankan yel-yel yang tentunya sudah kalian hafal. Kita mulai. Apabila saya bilang mantap, maka silakan di rumah masing-masing untuk menjawab madrasah hebat. Apabila saya bilang mantap, maka di rumah masing-masing juga menjawab madrasah bermartabat. Dan saya bilang Man 3 Cilacap, kalian bilang madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. Mari kita praktekkan bersama untuk yel-yel tersebut, biar madrasah kita yang sudah ada di depan mata bisa nanti merambat ke sanubari masing-masing dan nantinya bisa menjadi jiwa madrasah yang sesungguhnya, yaitu madrasah hebat, madrasah yang bermartabat. Kita mulai yel-yelnya. Mantap. Madrasah hebat. Mantap. Madrasah bermartabat. Man 3 Cilacap, madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. Kita berikan aplaus sendiri-sendiri di rumah masing-masing juga. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, marilah kita mulai materi pada pagi hari ini secara virtual di rumah masing-masing dengan materi jiwa kompetitif. Jiwa kompetitif itu terkait dengan apa yang harus kita targetkan, yaitu persaingan dengan di luar dan di dalam, di luar pada umumnya dan di dalam madrasah pada khususnya, agar nantinya bisa menjadi manusia yang berkualitas dan bisa tersaring betul-betul menjadi manusia yang tangguh, yang ampuh, dan yang patut diperhitungkan. Langsung saja, apa itu yang terkait dengan kompetisi atau persaingan? Bagaimana kita harus bisa bersaing dengan dunia luar? Caranya dengan berprestasi. Berprestasi bisa untuk diri sendiri, bisa untuk keluarga, dan tentunya dengan orang yang ada di jagat raya ini. Dari materi ini, kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah bisa menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa. Yang kedua adalah mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai dengan kemampuan demi keunggulan bangsa. Dengan berprestasi, langkahnya apa sih? Tentunya mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan. Prestasi itu penting sekali. Mengapa? Karena kita ternyata dengan berprestasi, kita ternyata telah melakukan aktivitas yang di dalamnya ketika aktivitas tersebut adalah diperlukan adanya perhitungan, adanya pengertian, adanya pemahaman, adanya penguasaan,
Dan tentunya apa yang harus dilakukan adalah terkait dengan prestasi tersebut. Dengan prestasi tentunya kita bisa melakukan banyak hal. Di antaranya adalah kita bisa, yang terutama adalah bisa unggul daripada yang lain. Apa sih pentingnya prestasi bagi masa depan seseorang? Tentunya yang pertama adalah bisa sebagai indikator atau penanda kualitas maupun kuantitas seseorang dari suatu kegiatan yang sudah dicapai. Jadi kalau misalnya sudah dikatakan berkualitas, tentunya di dalamnya maupun di luarnya tidak ada keraguan lagi. Karena apa? Jelas sudah terpilih menjadi mutu yang sudah bagus. Mutu apa? Mutu sumber daya manusianya. Untuk yang selanjutnya adalah bisa menjadi pengalaman berharga bagi seseorang, sekaligus sebagai bahan informasi. Dan yang terpenting adalah menjadi kebanggaan bagi diri sendiri, keluarga tentunya, masyarakat, dan yang lebih adalah untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang berikutnya lagi adalah dapat mendatangkan kebahagiaan. Apa hubungannya prestasi dengan kebahagiaan? Karena di dalam prestasi tentunya mendatangkan suatu kepuasan. Kepuasan itulah yang larinya kepada kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Ya yang punya prestasi tersebut. Berikutnya lagi adalah yang pokok adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa mendatangkan kesejahteraan dan yang tentunya adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah pentingnya prestasi diri dalam rangka menggali kompetisi dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah arti pentingnya prestasi bagi bangsa dan negara. Yang pertama adalah meningkatkan harga diri, harkat dan martabat bangsa. Menjadi bangsa yang unggul dan berkualitas. Dapat meningkatkan kesejahteraan dan yang tentunya adalah bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dengan demikian, maka pembangunan apapun yang ada yang menjadi program dan yang menjadi target itu karena sudah berprestasi dengan kualitas yang unggul, maka semuanya akan bisa tercapai dengan baik. Adapun macam-macam prestasi adalah yang bisa kalian lakukan seperti prestasi belajar. Inilah yang menjadi kewajiban sebagai pelajar adalah belajar, bukan bermain. Tetapi kita sekarang mengaitkan belajar dengan IT. Maka tuntutan yang sekarang sebagai generasi, bahkan sebagai generasi 4.0 itu harus menguasai IT. Maka prestasinya pun bisa dimunculkan lewat prestasi IT. Tidak hanya belajar dengan buku, boleh dengan apapun yang ada di sekitar kita. Berikutnya lagi adalah prestasi bidang bakat. Misalnya kalian itu menguasai seni, munculkanlah, galilah dengan senang hati. Kalau dengan senang hati, maka prestasi bisa muncul dengan sendirinya dari menggali bakat tersebut. Prestasi bidang olahraga, silahkan untuk memanfaatkan fasilitas. Misalnya yang tidak berolahraga, ya munculkanlah senang berolahraga. Apalagi di musim COVID seperti ini, kita malah justru biar sehat jasmani dan rohani, biar kita terhindar dari adanya corona, maka kita harus olahraga. Siapa tahu dengan olahraga sebagai rutinitas, justru kita bisa memunculkan prestasi dari olahraga tersebut.
Yang berikutnya lagi prestasi di bidang ekonomi. Kita kaitkan pelajaran ekonomi dengan yang ada di pelajaran nanti di MAN 3 Cilacap. Misalnya mengikuti kompetisi sains madrasah, mengikuti OSN. Silahkan gunakanlah waktumu untuk belajar, waktumu untuk membaca, waktumu untuk berliterasi. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara melakukan hal-hal tersebut tadi terkait dengan literasi, yaitu dengan senang hati membaca. Di manakah literasi berada? Bisa yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita tidak jauh-jauh, karena sekarang musim pandemi berarti literasinya berada di HP atau mungkin buku-buku yang tersedia di almari masing-masing. Kalau nanti semoga saja COVID segera berlalu, maka literasinya adalah di perpustakaan. Bisa literasi secara langsung maupun tidak langsung. Kalau literasi langsung, misalnya kita mempunyai sumber, Bapak Ibu gurulah yang sebagai sumbernya. Kalau yang literasi langsung, itu tadi. Yang tidak langsung, buku-buku di perpustakaan MAN 3 Cilacap luar biasa lengkapnya, tertata. Silakan nanti bisa ke sana, bisa mensurvei bahwa MAN 3 Cilacap menyiapkan generasi-generasi muda penerus bangsa yang punya prestasi untuk siap berkompetisi di dunia. MAN 3 Cilacap dan sekitarnya pada khususnya, dan dunia luar pada umumnya. Koleksi-koleksinya silakan nanti dibuka. Yang jelas di situ modalnya hanya kemauan, kesungguhan, dan tentunya keikhlasan. Karena apabila kita melakukan literasi dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, maka ilmu akan dengan mudah mengalir. Disitulah penyerapan literasi sebagai keilmuan untuk menjadi generasi yang mantap. Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi itu sendiri ya bisa datangnya dari luar dan juga dari dalam. Yang dari luar adalah kondisi keluarga dan lain sebagainya, sarana prasarana. Faktor yang mempengaruhi prestasi untuk menjadi manusia yang berkualitas, yaitu untuk generasi mantap, maka gunakanlah sarana prasarana yang memang sudah disiapkan secara maksimal, secara total dan luar biasa. Nanti bisa dibuktikan. Di sini kalian memang diamanatkan oleh orang tua kalian masing-masing untuk menyerap agar menjadi generasi atau cendekia yang berkualitas. Dengan memanfaatkan, dengan menggali, dengan mengeksplor sarana prasarana, insya Allah maka akan banyak kemudahan yang kalian dapatkan. Yang selanjutnya adalah untuk yang faktor dari dalam diri sendiri. Inilah yang sangat penting yang bisa menunjang. Kalau tadi yang dari luar itu sebagai jembatan saja, tetapi yang utama atau yang pokok sebuah prestasi bisa tercapai adalah yang prestasi dari dalam diri sendiri masing-masing siswa. Ya. Peganglah kepala kalian atau mungkin kening kalian masing-masing ya. Sudahkah saya menggali, mengeksplor prestasi saya melalui sarana prasarana yang sudah tersedia di rumah kalian, bisa di lingkungan sekitar, bisa atau mungkin di sekolah asal atau madrasah asal. Dan yang tentunya adalah yang paling utama yaitu untuk faktor prestasi dari dalam. Apakah itu? Yang pertama adalah potensi. Mari kenalilah potensi yang ada di masing-masing. Kalau merasa belum mempunyai potensi, gampang caranya. Lakukanlah dengan senang hati. Dengan senang hati dan dengan senang hati. Mengapa demikian? Karena dengan meresapi senang hati maka bisa
menjadi jiwa, oh iya ternyata saya mulai suka dengan bakat atau kegiatan tersebut. Yang berikutnya intelektual. Intelektual tidak bisa ditawar. Mengapa? Karena ini paketan. Tetapi janganlah berkecil hati bagi yang mempunyai intelektual yang rata-rata bawah. Karena apa? Semua bisa ditebas dengan cara tadi kesungguhan dan keikhlasan. Apapun jalannya, kalau dengan kesabaran, ketulusan, kesungguhan, insya Allah semuanya akan terlewat. Yang berikutnya lagi adalah minat, kebiasaan, motivasi, pengalaman, kesehatan, dan emosi. Emosi itu sangat penting sekali. Mengapa? Apabila kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka semua ilmu akan masuk ke dalam kita itu ibarat memasukkan air ke dalam botol. Kalau ketika kita memasukkan air ke dalam botol dengan emosi luapan yang tinggi, maka air yang masuk ke dalam botol tersebut tidak banyak yang masuk. Tetapi kalau kita emosinya kita tahan, ya, tahan tetapi tidak ada rasa emosi, adanya adalah rasa senang dan rasa ikhlas, maka air yang akan masuk ke dalam botol jumlahnya akan lebih banyak yang masuk. Itulah ibarat kita menyerap ilmu pengetahuan. Kalau emosinya yang diutamakan, maka akan hasilnya tidak maksimal. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita lanjutkan dengan materi untuk mengenal potensi diri sesuai dengan kemampuan. Potensi adalah segenap kemampuan yang dimiliki setiap individu, sehingga bila dikembangkan memungkinkan seseorang atau individu tersebut mencapai prestasi tertentu. Tadi kita sudah membahas untuk potensi, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan cara tadi menggali potensi yang ada pada diri. Apa sih macam-macam dari potensi diri? Ya, potensi diri itu bisa potensi secara fisik, potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, dan potensi mental spiritual. Potensi-potensi tersebut apabila kita kelola dengan baik, maka akan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Sesuai dengan harapan bangsa, dengan menjadi generasi cendekia yang punya potensi yang baik, kualitas yang baik, maka pembangunan akan bisa ditangguhkan, dikalahkan dengan apa? Dengan cara berkualitas. Cara mengenali, menggali, dan mengembangkan potensi diri diantaranya adalah berusaha mengenal dan mempelajari berbagai aktivitas di berbagai bidang. Pilih bidang kegiatan yang paling menyenangkan. Kemudian pelajari, kembangkan secara detail dan sungguh-sungguh. Kembangkan secara optimal bidang kegiatan tertentu yang telah kita pilih. Bagaimanakah perilaku untuk bisa kita punya potensi yang maksimal? Tentunya dengan kunci disiplin, bertanggung jawab, menggunakan waktu sebaik-baiknya, tekun belajar dan berlatih, memiliki gaya hidup sehat, membatasi diri dalam pergaulan malam atau begadang, mengubah hambatan dan tantangan menjadi peluang. Dengan kunci tersebut, maka kita akan bisa menjadi manusia yang berkualitas. Tentunya harapan madrasah dengan bisa melahirkan generasi-generasi cendekia yang mantap
cendekia yang berkualitas akan bisa mengubah dunia madrasah pada khususnya dan dunia luar pada umumnya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan ya. Dan sebelum saya tutup ya, nanti silahkan untuk dilihat tayangan video di grup PPDB MAN 3 Cilacap tahun pelajaran 2020-2021. Apabila nanti sudah melihat tayangan dari video tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian tuliskan sebagai catatan dan juga sebagai tugas, dan nanti silakan untuk berkoordinasi dengan panitia PPDB, yaitu setelah melihat tayangan ada tugasnya. Yang pertama adalah amanat apa yang bisa kita petik dari tayangan video tersebut. Saya ulangi, amanat apa yang bisa kita petik dari tayangan video tersebut. Dan yang kedua adalah ceritakanlah potensi yang sudah kalian miliki dan tentunya langkah apa yang kalian lakukan. Apabila sudah, silakan nanti bersama dengan panitia terkait dengan tugasnya untuk bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya di rumah masing-masing tentunya. Saya akhiri, apabila ada kekurangan silakan kalian bisa mencari literasi yang baik tentang bagaimana berprestasi agar bisa berkompetisi dengan siapapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.